Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Agustianisih, NIM 311869 dari IAIN Pekalongan, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan kisah inspiratif dari sosok penafsir Jawa, yaitu Kiai Haji Misbah Mustafa. Sehingga muncul dalam benak kita pertanyaan, bagaimana perjalanan Kiai Haji Misbah Mustafa menjadi penafsir Jawa yang terkemuka? Kiai Haji Misbah Mustafa lahir pada tahun 1916 Masehi, tepatnya di pesisir utara Jawa Tengah, Kampung Sawahan, Gang Palem, Rembang. Di masa kecilnya, ia biasa dipanggil Masruh. Terlahir dari keluarga taat beragama dan saudagar sukses pada saat itu. Ayahnya bernama Haji Zainal Mustafa dan ibunya bernama Khotijah. Ayah beliau terkenal dengan kepribadian yang baik. Haji Zainal Mustafa merupakan seorang saudagar kaya dan dikenal dengan kegemaran mencintai ulama. Sang ibu hanya sebagai ibu rumah tangga yang sukses dalam mendidik anak-anaknya, yang kemudian menjadi tokoh masyarakat yang terkemuka. Pada tahun 1923 Masehi, Misbah bersama keluarganya menunaikan rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah haji. Berserta rombongan keluarga yang terdiri dari sang ayah Haji Zainal Mustafa, ibu Khotijah, Mas Adi, Salamah, Misbah, dan Maksum. Sepeninggal ayahnya, Misbah diasuh oleh kakak tirinya, yaitu Haji Zuhdi. Kiai Haji Misbah tumbuh berkembang dalam tradisi pesantren bersama kakaknya Bisri Mustafa. Sejak kecil, Misbah sudah dididik dengan tekun dalam disiplin ilmu agama. Jenjang pendidikan Kiai Haji Misbah Mustafa. Pada tahun 1933, beliau masuk di pesantren Kasingan, Rembang yang diasuh oleh Kiai Khalil. Orientasi pendidikannya terfokus pada ilmu gramatika dengan mempelajari kitab Jurumiyah, Al-Imriti, dan Alfiyah Ibnu Malik. Di usianya terbilang yang masih muda, Misbah berhasil menghatamkan Alfiyah sebanyak 17 kali. Dan Kiai Haji Misbah dan kakaknya Bisri menjadi santri yang istimewa karena mampu menirukan dengan sempurna kekhasan Nadham Alfiyah Ibnu Malik yang dilakukan sang guru. Setelah merasa paham dan matang dalam ilmu bahasa Arab, kemudian mendalami berbagai disiplin ilmu-ilmu keagamaan lainnya seperti fikih, ilmu kalam, hadis, tafsir, dan tasawuf. Kemudian, Misbah melanjutkan pendidikannya dengan berguru kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama di pesantren Tebu Ireng, Jombang. Setelah menyelesaikan pendidikan di Tebu Ireng, Misbah pulang ke kampung halamannya dan dijodohkan dengan putri Kiai Haji Ridwan, pengasuh pondok pesantren Al-Balagh, Bangilan, Tuban, yang bernama Masruroh. Dari pernikahan tersebut, dikaruniai 5 anak, yaitu Syamsiah, Hamnah, Abdul Malik, Muhammad Nafis, dan Ahmad Rafiq. Oleh sang mertua, Kiai Haji Misbah diminta untuk membantu mengajar di pesantren Al-Balagh tersebut, karena melihat keseriusannya dan kepiawaiannya dalam mengajarkan ilmu-ilmu agama. Melihat keseriusan Kiai Misbah tersebut, sang mertua kemudian menyerahkan pesantren kepada Misbah untuk dirawat dan diasuhnya dengan total. Selain mengajar di pesantren, beliau juga memberikan ceramah, berdakwah di berbagai tempat, dan menghabiskan waktunya untuk menulis berbagai buku dan menerjemahkan kitab-kitab klasik. Karena beliau merasa kurang efektif dan jangkauannya terbatas, lalu
ia berdakwah melalui tulisan. Dengan menulis, dirasa jangkauan dakwahnya menjadi lebih luas dan bisa diwariskan sampai kapanpun. Ki Haji Misbah meninggal pada usia 78 tahun, tepatnya pada hari Senin, 7 Dzulqa'dah 1414 Hijriah, bertepatan dengan 18 April 1994 Masehi, dengan meninggalkan 2 orang istri dan 5 orang anak. Selain itu, ia juga meninggalkan sebuah kitab tafsir yang belum sempat diselesaikan, yakni Taj al-Muslimin yang baru selesai 4 jilid, serta 6 buah kitab Arab yang belum sempat diberi judul. Selain kitab tafsir 2 di atas yang telah disebutkan, ada beberapa kitab klasik yang beliau terjemahkan, di antaranya dalam bidang hadis seperti Riyadhus Shalihin, Bulughul Maram, Durratun Nasihin. Kemudian dalam bidang fikih meliputi Matan Takrib, Abi Jamroh, Safinatun Najah, Al-Muhadzab, dan masih banyak lagi. Kemudian dalam bidang bahasa seperti Alfiyah Sughra, Jurmiyah, Nadham Maqsud, Jauhar Maknun. Selanjutnya di bidang tasawuf seperti Hidayatus Sibyan, Asmaul Husna, Ihya Ulumuddin, Asy-Syifa, dan lain sebagainya. Itulah beberapa tulisan dari karya Ki Haji Itulah beberapa hasil karya tulisan dari tangan Ki Haji Misbah Mustafa. Nah, itulah biografi singkat dari Kiai Haji Misbah Mustafa. Jika ada kritik, saran, ataupun komen, bisa kalian tulis di kolom komentar di bawah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.